Baik pemirsa, kami hadirkan ini di layar kaca Anda bisa menyaksikan grafis dari capaian KPK pada kasus korupsi. Dan terakhir kami tampilkan di Oktober 2023, kita lihat grafiknya memang tengah menurun. Masih dikejar soal tanggung jawab. Tadi Mas Kurnia sempat mengatakan bahwa ya ini ada tahapannya, ada di Pansel, kemudian Presiden, dan di Komisi 3. Di Komisi 3 nih gimana sih proses seleksinya? Kalau ditanya juga Komisi 3 harusnya bertanggung jawab ketika melihat hasil dari fit and proper testnya seperti ini, gimana tuh Bang Habib? Komisi 3 yang mana dulu nih? Jadi karena Komisi 3 yang waktu itu voting dong. Makanya. Yang waktu itu voting dan kemudian milih ketua KPK. Kalau kita Komisi 3 yang saat ini ada di persimpangan karena tidak terlibat di yang periode lalu dan sebagian mungkin tidak akan terlibat di pemilihan yang akan datang besok. Cuma saya hanya bilang aspek pengawasan ya yang kami lakukan selama ini. Saya mungkin punya sudut pandang yang sedikit berbeda ya. Dari teman-teman. Ya. Satu hal, institusi apapun di periode 5 tahun ini pasti berhadapan dengan masalah yang namanya pandemi COVID. Ya, di sekitar hampir 2 tahun itu semua lembaga, kementerian dan lembaga itu kinerjanya pasti nggak maksimal. Ya. Yang kedua, ada hal-hal lain yang sebetulnya menurut saya tidak terlihat terlalu gamblang oleh publik, tapi kami bisa melihatnya cukup bagus. Di luar penindakan yang tetap ada, ya kan ya, di situ ada aspek edukasi dan aspek pencegahan yang menurut kami di periode ini cukup baik, ya, pencegahan dan edukasi, ya. Banyak hal yang sebelumnya saya nggak notice dilakukan atau tidak di periode sebelumnya, di periode ini cukup dimaksimalkan. Di mana misalnya KPK periode ini mendorong semacam pembekalan kepada partai politik, ya, hampir di seluruh daerah. Ya. Juga ke... lama itu, Pak? Saya nggak tahu, tapi kayaknya... Cerdas berintegritasnya 2009. Lebih, karena saya di DPR yang baru ini, Pak Saud ya, saya melihat lebih terasa di periode ini. Ya. Macam-macam ya, satu edukasi, kemudian juga pencegahan ya, pendampingan dan lain sebagainya, menurut saya cukup baik. Nah, kerja-kerja seperti ini memang kurang mendapat porsi pemberitaan dibanding kalau memang dibandingkan dengan misalnya OTT ya, penangkapan, pengungkapan kasus. Dan kalau saya melihat di periode ini tetap berjalan juga penindakan. Coba, misalnya dari unsur politis, kita bicara ini ditentukan oleh partai politik, tapi de facto hampir semua partai politik nih ada yang kena di periode ini. Ya. Coba deh. Ketua KPK-nya aja kena. Iya, enggak. Artinya, kita bahas komisionernya nih. Enggak, nanti dulu. Kan kita harus diskusi soal apakah ini di remote atau tidak oleh partai politik. Iya. De facto hampir semua partai politik di periode ini kena ya. Mau menteri dari partainya yang sedang berkuasa ya, atau yang baru masuk berkuasa, yang memang di luar kekuasaan kena ya. Begitu juga kalau kita bicara kepala daerah, Mbak Afi, lebih lebih banyak lagi. Nah, memang ada semacam kontroversi seperti dispute antar pimpinan dengan Dewas. Ya, ini juga kalau saya kemarin raker ya, kita undang Dewas, keras sekali Dewas itu ya, bilang bahwa ini undang-undangnya tidak ideal. Kenapa? Karena tidak memberikan kewenangan yang tegas kepada Dewas. Ya. Lalu besoknya dijawab oleh Capim, minggu depannya Capim bicara yang menurut saya agak berbeda dengan Dewas. Nah, inilah saya sampaikan pada saat itu bahwa memang kita ini baru sekali punya Dewas, ya. Sehingga kalau kita mengatakan kita kisruh gara-gara Dewas, ya dulu kan nggak ada Dewas gitu loh. Nah, kalau kita bilang sosok, misalnya ya, teman-teman di Dewas yang semula diragukan ya, Dewas ini akan menjadi alat untuk mengendalikan atau memperlambat kerja pimpinan, ya kayaknya enggak kalau dengan Dewas yang saat ini ya.
ada siapa Opung ya, ada siapa siapa mantan hakim itu? Bu Albertina. Ya, Albertina Ho ya. Saya pikir itu juga sosok-sosok yang jadi menurut, sorry saya potong, menurut Bang Habib ini bahwa kalau tadi Mas Kurnia bilang kali ini raportnya adalah pimpinan KPK terburuk, menurut Bang Habib nggak? Saya nggak berani ya, karena situasinya nggak bisa dilihat secara gebiah uyah, hanya gara-gara satu peristiwa yang disebut kontroversi misalnya. Ya. Ketua KPK-nya tersangka itu nggak cukup ya? Oke, satu. Kemudian soal misalnya Pak Gufron sengketa dengan Dewas, ya kan ya. Kan apa namanya? Ibu Lili gratifikasi. Itu kan orang per orang ya. Tapi secara keseluruhan kita melihat tiga hal tersebut, penindakan, kemudian edukasi, prevention, pencegahan, menurut saya masih oke. Oke, baik. Itu tanggapan dari Komisi 3 yang juga pada itu melakukan fit and proper test. Ada mau menanggapi? Kurnia silakan sebelum saya lempar. Sebenarnya kalau kita mengacu pada pasal 6 Undang-Undang KPK itu kan ada sejumlah tugas dari KPK. Sepakat dengan Bang Habib, tidak hanya isu penindakan. Namun kalau kita melihat apa yang publik lihat kepada KPK, tidak hanya soal penindakan. Tadi di dalam VT Metro TV sudah memperlihatkan jumlah OTT-nya anjlok. Data Bang Habib keliru tadi kalau mengatakan kepala daerah juga tidak kalah banyak, jauh kalah banyak dibanding komisioner-komisioner KPK sebelumnya. Dan yang Bang Habib tadi kan sebenarnya menghindari berbicara terkait dengan sosok pimpinan KPK. Udah dua yang keluar, kok dikatakan situasi ini baik-baik saja. Tadi kurang panjang apa Mbak Afi menyampaikan berentetan kontroversi kepada KPK. Kalau dikatakan Dewas itu baik, kalau menurut kami yang melihat bagaimana kualitas dari putusan Dewas itu, kami melihat Dewas itu penegakannya itu tumpul ke atas, tapi kalau pegawai tajamnya luar biasa. Ada banyak kontroversi, ambil satu yang memantik tawa masyarakat. Mbak Afi, Mars dan himne KPK itu diciptakan oleh istri Pak Firly Bahuri. Bayangkan konflik kepentingannya seperti apa. Dilaporkan kepada Dewas, apa kata Dewas? Tidak ada konflik kepentingan. Tanpa pendekatan ilmu hukum, kita sudah tahu ini ngaco nih situasi kayak gini nih. Kok itu dikatakan baik-baik saja? Surveinya setiap bulan, lembaga survei manapun. Tadi pagi Kompas, lihat indikator, lihat lembaga survei yang lain. Anjlok. Gak ada lembaga survei yang mengatakan KPK is fine, kecuali anggota DPR. Yang juga betul. Mas Roni mau nambahin? Silakan. Sebenarnya kita harus dengan rendah hati ya melihat situasi sekarang pemberantasan korupsi ini di bawah titik nadir paling rendah. Bahwa rentetan kejadian yang tadi Mbak Afi sudah sampaikan di awal, itu harusnya menjadi evaluasi. Dan ketika ada proses terkait dengan capim KPK, menurut saya kita harus benar-benar selektif dalam memilih orang. Kalau dari kejaksaan, dari Polri itu adalah setiap hak untuk mendaftar. Tetapi kembali lagi rekam jejak itu jangan kita kesampingkan. Sekarang zaman digital sudah gampang sekali, orang bisa akses dan di situ akan kelihatan rekam jejak seseorang. Dan dari kami PD Perjuangan, kita akan sampaikan bahwa kita akan menolak capim KPK yang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi. Tapi itu didengerin nggak? Karena waktu fit and proper test dan seleksi dari pimpinan KPK yang sekarang juga semua juga berpihak. Misalnya contohnya kan Firly, tapi itu juga nggak didengerin kan? Iya, carut marut sekarang ini kan kita lihat bahwa ada komisioner KPK menyampaikan bahwa ada permasalahan terkait dengan loyalitas kepada pimpinan. Banyak rentetan masalah dan saat ini kita lihat bahwa, mohon maaf, KPK ini sepertinya menjadi alat politik gitu loh. Untuk yang paling berasa mungkin PDIP kan? Iya, saat ini yang dikuek-kuek PDIP nih ya kan? Kasus Harun Masiku, Sekjen dipanggil, Wali Kota Semarang. Itu sudah selesai, sudah kakinya sedang terinjak, mungkin teriak. Atau tidak. Kakinya sedang terinjak tuh jadi gimana Bang Habib? Jadi teriak nggak? Dulu nggak teriak. Mungkin yang lain yang teriak. Apa pertanyaan. Oh, pertanyaan. Gimana? Bagaimana dari PDIP? Kami ini sudah tidak lazim saja lagi. Kalau kita bicara aturan main ya, di dalam Undang-Undang KPK, penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tetapi apa yang terjadi hari ini adalah tidak ada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Terjadi terhadap Saudara Kusnadi, terjadi terhadap Saudara Doni Trikusuma. Di depan anak membawa laras panjang, rumah kecil. Sebenarnya kita lihat bahwa KPK itu tidak boleh melakukan hal seperti itu. Sudah diatur dalam Undang-Undang KPK. Kalau kita bicara dalam SOP-nya, aturan internalnya, harus berdasarkan aturan main.
terkait dengan upaya paksa itu harus berdasarkan KUHAP. Hari ini apa yang terjadi? Itu tidak dilaksanakan, Mbak. Makanya kami mengkritisi, tentunya kami mau ke depannya adalah lembaga yang dilahirkan oleh Bu Megawati Soekarno Putri ini kita jaga bersama. Marwahnya harus kita jaga. Jadi harus lepas dari kepentingan-kepentingan politik. Bang Rey, saya belum ngomong nih. Bang Rey, apakah kemudian harapan yang disampaikan oleh Bang Roni ini, harapan juga mungkin masyarakat bahwa KPK ini harus dijaga marwahnya dan dimulai dari pansel pimpinan KPK ini untuk menyeleksi siapa yang akan nanti memimpin KPK. Menurut Anda, ada nggak rasa itu? Itu sudah pasti, tetapi menurut saya dengan model KPK yang sekarang akan sulit. KPK yang sekarang ini kan eksekutif. Makanya saya udah beberapa kali mengatakan, ini pansel-pansel ngapain lagi sih dibuat? Nggak usah pakai pansel-pansel? Nggak usah, yang tinggal presiden tunjuk aja orangnya kok, lawan KPK-nya miliknya dia. Itu. Pakai dewas-dewas segala, macam-macam. Gitu. Jadi nggak usah pakai, menurut saya nggak ada pansel-panselnya. Jadi langsung aja ditunjuk oleh presiden. Orangnya dia semua, seperti dinunjuk Kapolri, seperti dia menunjuk Jaksa Agung. Tapi dia bakal ada 2 presiden nih. Kenapa? Ya kan, seleksinya di Presiden Jokowi, akan bekerjanya di Presiden Prabowo. Presiden mana yang Anda maksud? Ya yang sekarang lah, kan yang sekarang kan. Yang seleksi ini? Iya. Kaitan politiknya apa sih? Kenapa kemudian banyak misalnya jaksa senior, polisi itu aktif dia. yang ini Itu maaf ya, ini kan kan pekerjaan mereka juga cukup besar Itu ya kan, dia. bintangnya juga cukup banyak. Tapi kenapa mengejar posisi KPK? Ya karena karena posisi KPK ini kan posisi yang nguntungin khususnya kepada eksekutif dengan desain yang seperti sekarang kan. Maka orang-orang eksekutif masuk, ya polisi masuk, jaksa masuk, gitu. Nah kalau mau pansel yang sekarang kelihatan kerjanya sih, menurut saya setidaknya 2 tuh akan kelihatan dari outputnya. Yaitu? Pertama adalah seleksi terhadap mantan anggota, bukan mantan ya, atau yang incumbent lah katakan begitu. Itu lebih berat daripada yang lainnya. Jadi nggak bisa disamakan? Bukan soal itunya, tapi maksud saya kan mereka udah punya catatan. Catatannya di lingkungan KPK-nya sendiri. Lah kalau kemudian panitia seleksinya nanggap itu sebagai bagian yang umum saja gitu, artinya panitia seleksinya juga punya masalah dong. Itu satu. Nah yang kedua adalah soal visi panitia seleksi. Karena sekarang masih ada panitia seleksinya ya, visi mereka apa? Saya setuju tuh, yang namanya polisi, yang namanya jaksa agung, nggak usah lagi masuk KPK. Kerjakan aja tugas penegakan hukumnya di institusi masing-masing gitu. Kan semuanya sama. Tapi kenapa itu masih menarik di luar eksekutif? Disitulah fungsinya nih pansel ini jaga-jaganya. Kalau mau jagain, udahlah yang polisi itu ya perkuat kepolisian. Yang jaksa perkuat kejaksaan. Kalau ada orang-orang baik, orang-orang hebat di antara mereka, justru itu harus dioptimalkan oleh institusi kepolisian dan kejaksaan. Entah apalah jabatannya diberikan oleh jaksa agung, yang penting tujuannya adalah melakukan pemberantasan korupsi. Jadi nggak perlu masuk ke KPK. Biar KPK ini orang yang nggak memiliki katakanlah ya keterkaitan struktural seperti polisi dengan presiden, jaksa dengan presiden, itu kan ada keterkaitan struktural. Apalagi kalau polisi dan jaksanya belum pensiun loh ya. Ya kan pensiunnya juga baru nanti kalau udah terpilih kan, seperti putusan MA dinyatakan usianya sekian kalau sudah dilantik ya kan. Jangan-jangan lanjut. Jadi titelnya lanjut gitu kan. Kenapa? Pekerjaannya lanjut jadinya. Iya itu makanya. Nah disinilah uji visi. Jadi yang diuji PC-nya ini bukan hanya calon seleksi, tapi panselnya juga diuji PC-nya. Gimana mereka mau memastikan bahwa KPK ini terbebas dari intervensi kepentingan eksekutif gitu. Kita akan bahas usai jeda pemirsa, ruang titipan partai politik itu seperti apa dalam proses mencari para pemimpin KPK. Partai, eksekutif. Kita lanjutkan sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.